masa Al-Khulafa Ar-Rasyidin berdiri sebuah dinasti yang disebut dengan Bani Umayyah. Pada abad mana Muawiyah bin Abu Sufyan berhasil mendirikan dinasti ini. Bukan hanya karena kemenangan diplomasi pada peristiwa Siffin, akan tetapi ia memiliki pemikiran yang kuat untuk membangun masa depan. Ia mampu memainkan peranan sebagai administrator yang bijaksana. Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah pertama yang mengubah pemerintahan dari demokratis menjadi kepemimpinan yang turun-temurun. Bahkan seluruh rakyatnya diwajibkan untuk setia pada Yazid, anaknya. Selain kepemimpinan turun-temurun, penjabat pada dinasti Umayyah berasal dari keturunan Arab. Muawiyah pernah menjabat gubernur Syam yang membawahi Palestina dan Mesir. Pada awal pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan, wilayah diperluas hingga ke India. Ahli sejarah mencatat terdapat 13 orang yang pernah menjadi khalifah pada dinasti Umayyah di Damaskus. Pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan, masyarakat mengepung Konstantinopel dapat ditarik. Penambahan wilayah kekuasaan diperluas pada masa pemerintahan Walid bin Abd al-Malik, yaitu pada 8696 Keadaan dalam negeri dalam kondisi aman, semua permasalahan bisa teratasi pada masa Abd al-Malik bin Marwan. Begitu kemajuan peradaban dapat dicapai khususnya pada bidang politik di masa Walid bin Abd al-Malik. Pada tahun 711 Masehi, Tariq bin Ziyad berhasil menduduki sebuah selat antara Afrika dan Spanyol, yaitu Selat Gibraltar yang diambil dari kata Jabal Tariq. Khalifah ketiga yang besar pada dinasti ini adalah Umar bin Abd al-Aziz. Ia terkenal dengan ketakwaan dan keadilannya. Pada awal dia penjabat yang kaya raya, ketika menjadi khalifah berubah menjadi orang yang bekerja keras, sederhana, dan berjuang tangguh. Umar bin Abd al-Aziz memiliki kebijakan pemerintahan yang mendukung pada kemajuan kedudukan non-Arab yang dinomorduakan dengan orang-orang Arab menjadi disamakan. Pembayaran jizyah dihentikan bagi orang yang baru masuk Islam. Pemerintahan pada masanya sedang mengalami pemecahan, namun ada satu orang yang selamat dalam proses pembunuhan kepada keturunan Bani Umayyah, yaitu Al-Rahman bin Muawiyah. Pemerintahan. Beberapa orang katib mendampingi gubernur, seorang hajib, dan penjabat lainnya antara lain Sahib Al-Qad, Sahib Al-Surtah, dan Kadi. Lembaga dan departemen seperti Al-Katib, Al-Hajib, dan Diwan dapat terbentuk di tingkat pemerintahan pusat. Lembaga Al-Kutib terdiri atas Katib Al-Sa'il, Katib Al-Qad, Katib Al-Jud, Katib Al-Surtah, dan sekretaris Kadi. Lembaga atau departemen pemerintahan yang bertugas mengkoordinasi militer adalah Dewan Al-Jud. Hukum Al-Hizbah dan Mazalim merupakan bagian dari pelaksanakan hukum. Al-Qadha sebagai badan peradilan dipimpin oleh seorang kadi. Ia memiliki tugas membuat fatwa-fatwa hukum dan peraturan sesuai dengan tuntunan Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad. Badan ini terbatas dari penguasa, terutama dalam penerapan keputusan hukum terhadap penjabat atau pegawai yang melakukan pelanggaran. Badan Al-Mazim bertugas meninjau kembali kesahihan dan keadilan putusan oleh kadi. Sosial. Hubungan antara bangsa Arab Muslim dibuka oleh dinasti ini. Begitu pula terhadap negara taklukan seperti Mesir, Persia, dan Eropa. Dome of the Rocks di Yerusalem merupakan salah satu bangunan monumen terbaik pada masa Bani Umayyah. Jalur perdagangan pada masa ini menjadi semakin lancar. Gaji tetap yang diperoleh berdampak pada kesejahteraan. Misalnya pada zaman Muawiyah bin Abu Sufyan ditetapkan 25 pajak dari pendapatan. Hal ini hampir sama dengan zakat penghasilan pada masa sekarang. Ekonomi diperbaiki pada masa awal pendirian dinasti ini. Kondisi ini tidak secara langsung berdampak luas pada sektor ekonomi, khususnya pada aspek
kerukunan antar umat beragama. Hal ini terjadi pada aspek sosial, budaya, dan agama. Budaya Persia dengan nuansa Islam dipadukan secara kental pada setiap sisi bangunan. Sebuah masjid agung terkenal dengan sebutan Masjid Damaskus dibangun pada masa Al-Walid dengan rancangan Abu Ubaidah bin Jarrah. Ilmu agama sudah tampak berkembang pada masa Bani Umayyah ini. Banyak ulama yang fokus pada kajian ilmu keagamaan seperti ilmu tafsir, hadis, dan hukum Islam. Imam mazhab yang hidup pada masa ini adalah Imam Hanafi dan Imam Malik bin Anas. Pada bidang tasawuf terdapat Hasan al-Basir dan Rabi al-Adawiyah. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan pendidikan dalam hal ini ilmu-ilmu non-keagamaan belum begitu menonjol. Meskipun demikian, ilmu kimia dan pengobatan menjadi disiplin ilmu yang dikembangkan pertama kali. Dinasti Umayyah berjasa besar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah menjadi pusat pengkajian ilmu yang sering dikunjungi oleh orang-orang Islam dari berbagai daerah. Ilmuwan yang pertama kali menjemahkan buku-buku berbahasa Koptik dan Yunani tentang astrologi, kimia, dan kedokteran adalah Khalid Abdullah bin Has, dan muridnya yang bernama Ad bin Rabah adalah orang pertama yang mendalami ilmu fikih di Mekah. Zaid bin Sabit adalah sahabat Nabi di Madinah yang menjadi sekretaris Nabi SAW dalam menulis wahyu. Hasan al-Basir, Abu Syihab al-Zuhri, dan Abdul bin Mas'ud adalah tokoh otoritatif dalam bidang hadis. Adapun ahli hadis dan dari Kufah adalah Amir bin Syahli al-Syabi Al-Kata dikenal sebagai penyair istana pada masa Al-Malik, penyair favorit pada masa Umar bin Al-Aziz adalah Jair dan Al-Jami terkenal dengan lirik cinta, dan Umar bin Abu Rabi'ah dikenal sebagai sang penyair tentang cinta. Contoh semangat menuntut ilmu mengungkapkan persatuan dan kesatuan dan tidak membedakan warna kulit, negara, suku, bangsa, dan lainnya. Memiliki semangat yang membela agama, bangsa, dan negara. Menumbuhkan semangat cinta tanah air dan membangun bangsa.